Supreme Martial God Technique. Bab 3171 Tulang Belakang Naga Darah. Terlihat bahwa buku kuno yang semula kehilangan fluktuasi energinya, tiba-tiba kembali mengeluarkan sinar cahaya yang cemerlang. Di dalam cahaya yang cemerlang ini, terdapat pula energi yang luar biasa besar. Tetapi energi dahsyat kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Jenis energi sebelumnya dapat digunakan langsung masuk ke dalam tubuh dan diserap. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya terjadi fluktuasi energi, tetapi juga terjadi perasaan yang sangat hebat. Lagi pula, energi semacam ini tidak boleh diserap untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Hal ini sendiri bukanlah energi kultivasi. Lebih seperti suatu keberadaan tertentu yang memancarkan energi. Energinya menjadi lebih kuat. Ekspresi Wu Yun menjadi semakin terkejut. Seolah-olah ada suatu keberadaan yang kuat tersembunyi di dalam buku kuno ini. Tetapi apa yang tersembunyi tidak diketahui. Adapun Yue Yiren, dia masih belum tahu. Jadi, ketika dia melihat Wu Yun tertarik pada sesuatu lagi, dia menjadi bingung. Hei, bocah nakal, kau baik-baik saja. Bukankah semua energinya sudah terserap? Kok bisa? Jangan bicara dulu. Wu Yun memberi isyarat agar dia diam, lalu ekspresi terkejutnya digantikan oleh kegembiraan. Lihat ke depan lagi. Buku-buku kuno secara bertahap menjadi usang. Buku kuno tidak langsung hilang setelah menjadi virtual. Sebaliknya, ia mengembun menjadi seberkas energi seperti kolom cahaya, naik ke posisi yang kira-kira sejajar dengan dada Wu Yun dan tetap tidak bergerak. Secara bertahap, hingga perkiraan itu hilang sepenuhnya. Makhluk yang mirip tulang belakang manusia muncul di depan Wu Yun. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah muda, sangat bening, dan bentuknya sangat indah. Terlebih lagi, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tulang belakang ini bahkan memiliki beberapa postur seperti naga. Awalnya, Wu Yun mengira bentuk naga itu adalah ilusi. Namun ia segera menyadari bahwa itu bukanlah ilusi. Karena dia bahkan mendengar auman naga. Pada saat ini, pupil mata Wu Yun tiba-tiba mengecil, dan keterkejutan serta kegembiraan di matanya tak terlukiskan. Tulang belakang berbentuk naga, mungkinkah ini? Mungkinkah legenda itu benar? 5 elemen tubuh manusia semuanya dapat dipisahkan, dan yang paling kuat adalah bergabung dengan tubuh berbagai binatang suci kuno teratas. Dan ini adalah eksistensi teratas yang legendaris, tulang belakang naga darah kuno. Ya Tuhan, setelah berlatih sampai titik ini, akhirnya aku mengerti bahwa semua legenda ini benar. Pada saat ini, Wu Yun sedikit tidak sadarkan diri karena terlalu bersemangat. Tapi itu sepadan. Secara teori, tubuh fisik Wu Yun kini telah menjadi kuat sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa di antara tubuh manusia, tubuh Wu Yun jelas merupakan salah satu yang teratas. Jika Anda ingin terus menjadi lebih kuat, Anda hanya dapat mengandalkan integrasi objek eksternal. Para Beastmen, tidak peduli Beastmen manapun mereka, secara fisik lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, tulang belakang suci naga darah kuno harus lebih kuat dari tubuh Wu Yun saat ini. Ini awalnya hanya sebuah legenda. Meskipun Wu Yun pernah mendengarnya, namun belum pernah ada yang mengonfirmasikannya, dan dia pun tidak pernah menyangka kalau itu benar. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Wu Yun secara langsung mengetahui keaslian legenda ini. Selanjutnya, dia akan memverifikasi apakah legenda ini benar. Tulang-tulang belakang naga darah suci, haha, hebat sekali. Jika aku benar-benar bisa menggabungkannya, tubuh dan kekuatanku mungkin akan meningkat pesat. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu duduk bersila. Teknik Dewa Bela Diri tertinggi diaktifkan, dan aliran energi melonjak keluar dari tubuhnya, segera menyelimuti tulang belakang suci yang melayang di udara. Menunggu beberapa saat. Tunggu sampai energi itu hilang seluruhnya, dan tunggu sampai tulang belakang naga darah terbentuk sempurna. Kemudian Wu Yun tiba-tiba mengerahkan tenaga,
dan tenaga yang melilit tulang belakang suci itu tiba-tiba menariknya kembali. Dalam sekejap, dia menarik tulang belakang itu ke dalam tubuhnya. Tidak ada hambatan dan semuanya sangat harmonis. Tulang belakang itu tampaknya dibuat khusus untuk manusia, dan tidak ada hambatan sama sekali. Karena diubah dari energi, tidak perlu mengganti tulang belakang Wu Yun yang ada. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah energi menjadi tulang naga darah suci dan menyatukannya langsung ke tulang belakang Wu Yun. Tahap ini dapat dianggap sebagai pembersihan sumsum tulang. Namun lebih tepatnya, ini adalah penggantian tulang belakang, secara harafiah berarti pergantian tulang dan pembersihan meridian. Prosesnya agak menyakitkan. Lagi pula, tujuannya adalah untuk mengubah tulang punggung Wu Yun yang ada secara menyeluruh. Rasa sakit tidak dapat dihindari. Namun dibandingkan dengan menggali sumsum tulang asli dan mengganti tulang belakang, rasa sakitnya secara alami jauh lebih sedikit. Proses penggantian tulang belakang memakan waktu lama. Bahkan butuh waktu lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk menyerap seluruh buku pengalaman. Duduk ini berlangsung seharian penuh dan semalam suntuk. Ketika Wu Yun membuka matanya lagi, tampak seolah-olah dua naga muncul di matanya. Dan kekuatan fisiknya juga telah meningkat secara signifikan. Tahukah kamu, kondisi fisik Wu Yun sendiri sudah termasuk yang terbaik di antara umat manusia. Setelah berlatih tubuh suci abadi, tubuh fisiknya mencapai tingkat peningkatan yang mengerikan. Sekarang, setelah mengganti tulang belakang naga darah, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat sekali lagi. Pada saat yang sama, hal itu juga secara langsung memengaruhi dan meningkatkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Bisa dibayangkan manfaat apa yang diberikan tulang belakang naga darah ini bagi Wu Yun. Mungkin, manfaatnya jauh lebih besar daripada membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya secara langsung. Bab 3172, Penghindaran dari Jiwa. Wah, bocah nakal, apa yang baru saja kau lakukan? Awalnya aku tidak mendengarmu dengan jelas karena kamu banyak bergumam. Baru saja, aku merasakan kekuatan yang sangat kuat muncul di tubuhmu, bahkan aku sedikit malu. Dan rasa malu ini bukanlah rasa malu dalam hal kekuatan, tetapi rasa malu dari jiwa. Apa yang baru saja kamu lakukan? Saat Wu Yun terbangun, dia mendengar suara Yue Yiren yang khawatir dan penasaran. Dapat dilihat bahwa dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Wu Yun. Wu Yun menoleh dan melirik Yue Yiren. Dia menarik napas beberapa kali, mengembuskan udara busuk, tersenyum, dan berkata ringan. Itu adalah tabu yang datangnya dari jiwa, betul. Kamu adalah kilin kuno, dan itu adalah naga darah kuno. Jika kamu menghitungnya, naga darah itu seharusnya satu tingkat lebih kuat dari kilin. Kata-kata ini membuat Yue Yiren semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Wu Yun sejak awal, dan sekarang, dia mendengar Wu Yun mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimana dengan naga darah kuno? Dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Untungnya, Wu Yun menjelaskan jalannya peristiwa umum dan keseluruhan cerita tepat waktu. Setelah mendengar ini, Yue Yiren menggaruk kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tidak begitu dia mengerti. Bisakah tulang belakangnya diganti? Saya belum pernah mendengarnya. Artinya, buku pengalaman yang kau ceritakan sebelumnya sebenarnya berasal dari tulang belakang seekor naga darah, lalu kau menggabungkan tulang belakang naga darah itu. Jadi, tulang belakangmu milik naga darah kuno itu. Pada dasarnya benar. Wu Yun tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, sekarang, kecuali Feng Xiao bertarung mati-matian, aku akan sedikit berhati-hati. Tiga lainnya, hehe, akan langsung terbunuh. Yue Yiren mengangguk sedikit sambil berpikir, dan tidak berbicara. Dia harus terus mencerna hal-hal yang baru saja dijelaskan Wu Yun kepadanya. Dia belum begitu mengerti. Adapun Wu Yun, dia santai dan bahagia.
Perjalanan ini benar-benar sebuah kesuksesan yang tak terduga dan saya memperoleh banyak sekali manfaat. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak tingkat kelima semi-Sein, dan dia juga telah mengganti tulang belakang naga darahnya. Kekuatan tempur sesungguhnya telah mencapai tingkat yang hampir mengerikan. Sebelumnya, dia hanya berani mengatakan kalau dirinya tak terkalahkan di alam semi-santo, tapi itu hanya tak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1, dan itu juga membutuhkan pertarungan sengit. Dan sekarang dia berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh seketika di alam semi-santo. Orang-orang seperti Leng Fang dan Luo Yuan dapat terbunuh seketika meskipun mereka ada 3 atau 5. Tidak perlu ada pertempuran sengit. Terlebih lagi, ada juga esensi biru suci di cincin penyimpanan Wu Yun. Jika tidak ada yang salah, selama dia menyerap saripati biru suci ini, Wu Yun akan mencapai tingkat ke-6 semi-santo tanpa usaha apapun. Bahkan alam yang lebih tinggi pun bukan hal yang mustahil. Akan tetapi, Wu Yun tidak siap untuk menyerap esensi biru suci sendiri. Rencana awalnya adalah memberikan esensi biru suci kepada Yue Yiren. Saat itu, dia sudah berpikir demikian sebelum dia menemui kesempatan ini. Sekarang, tentu saja, hal itu menjadi lebih penting untuk dilakukan. Penyihir kecil, situasi saat itu sangat mendesak, dan aku tidak mendapatkan batu wawasan, tetapi aku membawakanmu sesuatu yang lebih baik. Selagi dia bicara, Wu Yun mengeluarkan saripati biru suci dan menyerahkannya pada Yue Yiren. Ketika Yue Yiren melihat benda ini, dia sangat terkejut. Mungkin dia tidak mengenali benda ini, tetapi dia dapat merasakan energi kultivasi luar biasa yang terpancar dari saripati biru suci ini. Jika diserap pasti akan ada efek yang signifikan. Jadi, reaksi pertamanya adalah menghindari tanggung jawab. Dia segera mendorong saripati biru suci itu kembali dan melambaikan tangannya, sambil berkata, "Anak kecil, makan saja. Aku akan mengikutimu saja. Kamu harus melindungiku. Jangan khawatir, kekuatanku saat ini sudah cukup di sini. Untuk melindungi dirimu sendiri, itu tak terelakkan, tapi kamu harus membuat dirimu kuat, bukan untuk apapun, hanya untuk menjaga dirimu sendiri dari bahaya apapun dalam keadaan apapun." Wu Yun menuangkan saripati biru suci sekali lagi dan berkata dengan nada serius. Yue Yiren melengkungkan bibirnya, tetapi dia tidak menolak lagi. Karena dia merasa apa yang dikatakan Wu Yun masuk akal. Lagi pula, pada akhirnya, mengatakan dan berpikir adalah satu hal. Meskipun kata-kata Yue Yiren tulus, sebagai seorang kultivator, mustahil baginya untuk tidak tergoda saat bertemu dengan harta karun kultivasi seperti esensi biru suci. Lagi pula, mungkin tidak ada kultivator di bawah level setengah Sein yang dapat menahan godaan esensi biru suci. Serap saja di sini. Kali ini giliranku untuk melindungimu. Wu Yun berkata dengan lembut pada Yue Yiren. Yue Yiren juga tersenyum lembut. Dia tetap tidak menolak. Dia mengangguk, duduk bersila, dan mengerahkan kekuatannya, bersiap menyerap saripati biru suci. Melihat Yue Yiren yang perlahan memasuki kondisi kultivasi, Wu Yun merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan tumbuh di dalam hatinya. Bahkan ada momen ketika ia tiba-tiba merasa alangkah baiknya jika waktu dapat dihentikan dan suara dapat tetap terdengar pada momen ini. Tetapi ia tidak dapat melakukannya, dan mustahil baginya untuk melakukannya. Dia masih memiliki tanggung jawab penting. Ada konspirasi besar di belakangnya. Di belakangnya, ada sekelompok besar orang, saudara, teman, dan wanita, menunggunya untuk melindungi dan menemani mereka. Dia tidak bisa membiarkan waktu berhenti pada saat ini. Namun saat ini, ketika Wu Yun tengah asyik dengan pikirannya, tiba-tiba pupil matanya mengecil tajam, lalu dia menatap lurus ke depan. Terdengar suara dari sana. Karena dia dapat melihat lebih jauh, dia melihat siapa yang datang pada saat pertama. Oleh karena itu, dia segera menyembunyikan bagian kultivasinya yang sebelumnya telah ditingkatkan. Tampaknya dia telah kembali ke level pertama Half Saint seperti sebelumnya.
Haha, kalian bajingan, memang benar kalian mencari jarum di tumpukan jerami kemana-mana, tetapi sekarang kalian mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah. Setelah melakukan segalanya, orang yang datang dari depan juga menemukan Wu Yun. Yang terdengar adalah suara yang menghina dan arogan. Suaranya dingin dan penuh niat membunuh, tetapi juga mengandung sedikit kegembiraan. Mungkin karena dia menemukan Wu Yun, musuh yang harus dibunuhnya. Bab 3173 Naga Sejati Berdarah. Orang yang datang tidak lain adalah Luo Yuan dari Sekte Hong Xiao, yang pernah berhadapan langsung dengan Wu Yun dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan teknik terlarang. Kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu mengapa luka Luo Yuan pulih begitu cepat. Saya khawatir itu karena metode rahasia lain yang digunakan untuk menyembuhkan luka secara paksa. Toh, dia sendiri sebelumnya mengatakan butuh waktu 3 hari untuk pemulihan, tapi kini, batas waktu 3 hari itu belum juga tercapai. Tapi itu tidak masalah. Karena sekarang, di hadapan Wu Yun, dia mungkin bahkan bukan seorang badut. Tidak masalah apakah seekor semut terluka atau tidak di hadapan singa yang gila. Namun seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mereka menjadi iri satu sama lain. Luo Yuan tidak tahu bahwa kekuatan Wu Yun telah meningkat secara signifikan. Saat dia melihat Wu Yun, mata Luo Yuan benar-benar berbinar. Mungkin ia tidak pernah menyangka bahwa secara kebetulan, di tempat ini, ia akan bertemu dengan orang yang amat ia benci. Lagi pula, dia hampir mati di tangan Wu Yun saat itu. Esensi biru suci dan batu naga juga direnggut oleh Wu Yun. Di depan Wu Yun, dia tidak hanya kehilangan harta karunnya, tetapi juga kehilangan seluruh wajahnya di depan rekan-rekan magangnya. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kebencian ini telah mencapai titik yang tidak dapat dikembalikan lagi. Setelah dia mendekati Wu Yun, dia melihat esensi biru suci mengambang di depan Yue Yiren dan diserap oleh Yue Yiren. Tiba-tiba, saya semakin merasakannya. Tentu saja, dia juga mengenali Yue Yiren. Karena sebelumnya di Sekte Citian hanya ada Wu Yun dan Yue Yiren, kedua wajah ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Meskipun dia tidak menganggap serius Wu Yun dan Yue Yiren, dia tidak ingin Yue Yiren menyerap semua esensi Holy Blue. Luo Yuan segera memberi perintah kepada orang-orang di belakangnya. Pergi, ambil kembali esensi biru suci yang diserap gadis itu. Sedangkan untuk gadis itu, kau bisa menggunakannya sesuka hatimu. Serahkan saja bajingan Wu Yun itu padaku. Kata-kata terakhir tentu saja diucapkan kepada Wu Yun. Tanpa dia sadari, kata-katanya bisa dikatakan telah membuka pintu neraka baginya. Karena jika sikapnya sedikit lebih baik, Wu Yun mungkin akan bermain dengannya sedikit lebih lama dan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Tetapi pada saat ini, apa yang dikatakannya tidak diragukan lagi membuatnya kehilangan kesempatan untuk hidup lebih lama. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Wajah Wu Yun muram, dan dia berteriak dingin pada orang-orang yang berjalan menuju Yue Yiren. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu sebenarnya membuat orang merasakan ketakutan yang mengerikan. Bahkan Luo Yuan pun tanpa sadar terkejut. Tetapi Luo Yuan bukanlah orang yang bisa ditakuti. Setelah terkejut sesaat, Luo Yuan segera menjadi tenang. Mungkin karena dia tadi ditakuti oleh Wu Yun, sehingga membuatnya merasa kehilangan muka lagi. Kali ini dia datang ke sini untuk mendapatkan kembali wajahnya, tetapi dia kehilangannya lagi. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa lagi bersikap rendah hati dan ia harus meledak. Wajahnya pun menjadi gelap, dia melangkah maju dan mencibir. Ada apa, dasar bajingan? Apa kau benar-benar berpikir kau cukup mampu hanya karena kau berhasil dalam serangan diam-diam terakhir kali? Oh, di hadapanku kau tak lebih dari sekadar sampah. Aku ceroboh waktu lalu. Kali ini, kau tak akan punya kesempatan. Kamu masih berani mengancamku. Oh, kalau begitu,
mari kulihat siapa yang memberimu nyali. Wajah Luo Yuan muram, dan setiap kata yang diucapkannya penuh dengan provokasi dan balas dendam. Dan Wu Yun telah membuat persiapan dan menunggu saat ini. Seperti yang baru saja dikatakan, jika Luo Yuan memiliki sikap yang lebih baik, Wu Yun mungkin akan bermain dengannya sebentar dan membiarkannya hidup lebih lama. Namun sekarang, itu tidak mungkin. Tentu saja, Wu Yun sendiri juga ingin mencoba tingkat kekuatan apa yang akan ia capai setelah terobosan dan integrasinya dengan tulang belakang naga darah. Di depan, begitu Luo Yuan selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan kultivasinya. Tampaknya dia siap membunuh Wu Yun seketika dengan satu gerakan. Ini tentang mengekspresikan diri Anda. Dan Wu Yun punya ide yang sama. Dalam sekejap, disertai suara mendengung, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Wu Yun. Beberapa tingkat kultivasi yang dia sembunyikan tiba-tiba meledak. Setengah sen, tingkat kelima. Ketika Luo Yuan melihat kultivasi Wu Yun meningkat drastis, ekspresinya pasti tampak lesu. Tetapi jika hanya itu saja, tentu saja hal itu tidak akan membuatnya takut. Bagaimanapun, dia sendiri memiliki tingkat kultivasi semi-sen tingkat ke-9. Kecuali jika tidak terduga, dia pasti tidak akan takut dengan semi-sen level kelima milik Wu Yun. Namun, Wu Yun tidak memberinya kesempatan untuk menghibur dirinya sendiri. Saat berikutnya, kartu truf lain ditempatkan tepat di depan Luo Yuan. Setelah kultivasinya dilepaskan, 3 kekuatan, 3 pedang, menara linglong bintang 9, dan banyak kekuatan lain yang dapat dilepaskan Wu Yun semuanya dilepaskan. Sesaat kemudian, terdengarlah raungan naga yang dahsyat. Wu Yun melepaskan tulang belakang naga darah yang baru saja disatukannya. Mengaum. Suaranya keras dan memekakkan telinga. Bersamaan dengan suara itu, terdengar energi berdarah dahsyat mengalir dari punggung Wu Yun. Energi yang tertanam. Di atas kepala Wu Yun, seekor naga berwarna merah darah muncul dari udara tipis. Mengaum. Raungan lainnya. Raungannya memekakkan telinga, seakan-akan akan menghancurkan seluruh dunia. Naga, Wu Yun telah melihatnya. Naga kecil sebelumnya adalah naga sungguhan. Tetapi mungkin Wu Yun belum lama melihat naga kecil itu. Dilihat dari sensasinya saja, inkarnasi naga darah yang bertengger di atas kepala Wu Yun dan menjadi bagian tulang belakang Wu Yun. Jauh lebih mendominasi daripada naga asli lainnya yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Bab 3174 Coba gabungkan batu wawasan lagi. Pada saat yang sama, momentum keseluruhan yang meletus dari tubuh Wu Yun juga tiba-tiba melonjak. Hanya dalam waktu singkat, aura semi-santo tingkat 9 Luo Yuan sepenuhnya ditekan. Lagi pula, saya hanya berbicara tentang aura naga darah ini. Faktanya, jauh sebelum Wu Yun mengaktifkan tulang belakang naga darah, momentum pertarungan yang meletus telah menghancurkan Luo Yuan. Pada saat ini, dapat dikatakan sebagai naksir ganda. Jangan khawatir tentang bentuk atau ukurannya. Dilihat dari momentum kedua belah pihak saja, Luo Yuan saat ini bahkan tidak sebaik semut di depan Wu Yun. Ah, kau, apa ini? Luo Yuan begitu ketakutan hingga ia berteriak kaget dan bahkan berbicara tidak jelas. Bercanda, adegan ini. Belum lagi dia, bagaimana kalau angin bersiul? Saya khawatir saya akan menjadi bingung juga. Sekarang, bolehkah aku membunuhmu? Suara Wu Yun dingin, tatapannya seperti dewa kematian, menatap Luo Yuan. Luo Yuan tidak berani berbicara, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Perasaan tertekan ganda ini membuat Luo Yuan kehilangan kemampuan berpikir sepenuhnya. Meski hilangnya kemampuan berpikir mungkin hanya berlangsung sesaat, momen ini sudah cukup. Wu Yun telah mengambil tindakan. Hantu naga darah ada di belakang, dan 3 pedang ada di depan. Di ujung pedang, 3 kekuatan membelah langit dan memotong bumi. Swiss, dan suara-suara tajam yang menembus udara pun terdengar. Fiuh.
Darah berceceran. Luo Yuan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pedang panjang itu menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya, namun dia sama sekali tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Kamu juga harus mati. Pada saat ini, Wu Yun seperti iblis yang keluar dari neraka, membuat orang takut. Setelah membunuh Luo Yuan, dia tidak berhenti sejenak. Dia berbalik dan menatap anggota sekte Hong Xiao lainnya yang juga tercengang. Tidak ada belas kasihan, dan tidak diperlukan belas kasihan. Jika dia tidak membunuh orang-orang ini, cepat atau lambat mereka akan menemukan cara untuk membunuhnya. Pedang panjang itu menyapu, dan energi pedang yang mengerikan membelah. Puff, puff. Beberapa suara terdengar berurutan, dan bahkan tidak ada waktu bagi orang itu untuk berteriak. Kepala orang-orang itu langsung terpotong oleh energi pedang Wu Yun. Di udara, Wu Yun membuat putaran yang sempurna dan mendarat dengan mantap di tanah. Setelah menghembuskan napas udara busuk, Wu Yun menarik kembali semua kekuatan luarnya. Atur napas Anda dan dapatkan kembali ketenangan Anda. Penyerapan Yue Yiren belum berakhir. Dilihat dari kondisinya saat ini, dia mungkin terlalu mempercayai Wu Yun. Sebelum Wu Yun datang memanggilnya, dia telah memutus semua persepsi. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar. Wu Yun tidak mengganggu Yue Yiren. Dia berjalan ke arah jasad Luo Yuan dan yang lainnya dan memeriksa jasad mereka sebentar. Lalu mereka melepas cincin penyimpanannya. Setelah mencari beberapa saat, saya menemukan beberapa hal. Akan tetapi, orang-orang ini sangat miskin, dan selain batu wawasan, mereka pada dasarnya tidak memiliki harta apapun yang dapat diperoleh Wu Yun. Tentu saja itu tidak berarti mereka tidak punya apa-apa. Masih ada beberapa hal. Namun bagi Wu Yun sekarang, hal-hal itu tidak layak untuk dilirik sedikit pun. Namun, Wu Yun cukup menantikan batu wawasan tersebut. Wu Yun berpikir, jika dia dapat menggabungkan semua batu wawasan ini, apakah dia dapat terus meningkatkan bidang penglihatannya? Ngomong-ngomong, Yue Yiren tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi mari kita lakukan saja. Setelah meninggalkan sepotong batu wawasan untuk digunakan Yue Yiren, Wu Yun mengumpulkan semua batu wawasan lainnya dan mencoba menggabungkan semuanya. Saya harus mengatakan bahwa ide Wu Yun sangat bagus. Dan pada dasarnya dia tidak memiliki masalah dengan operasi tersebut. Secara teori, dia seharusnya bisa berhasil. Hanya saja beberapa hal tidak mungkin untuk dipikirkan menurut pemikiran teoritis. Tidak peduli seberapa keras Wu Yun berusaha, dia tidak dapat menyelesaikan penggabungan batu wawasan. Bahkan fusi pun mustahil, apalagi menambah bidang penglihatan. Setelah beberapa jam mencoba, Wu Yun akhirnya menyerah karena kecewa. Karena tidak berhasil, dia menyerah. Sebenarnya, meskipun hatinya kecewa, Wu Yun masih bisa memahaminya. Lagi pula, jika fusi benar-benar memungkinkan, maka sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang kuat di 5 sekte utama, dan mereka pasti sudah merangkum pengalaman sukses sejak lama dan mengintegrasikannya. Sebelum datang, mustahil memberi Luo Yuan dan yang lainnya batu wawasan yang hanya bisa melihat dalam jarak 7 atau 8 meter. Dan karena tidak ada, secara tidak langsung itu membuktikan bahwa gagasan Wu Yun untuk mengintegrasikan dan memperluas jangkauan penglihatan pada dasarnya terlalu berlebihan. Lupakan saja, kalau tidak berhasil, ya sudahlah. Bahkan jika aku gagal, bidang penglihatanku lebih kuat dari mereka. Lagi pula, aku masih meremehkan kekuatanku sendiri. Kupikir aku hanya bisa membunuh Luo Yuan, Leng Fang dan yang lainnya dalam sekejap, tapi ternyata aku tidak bisa membunuh Feng Xiao yang berada di alam baptisan hidup dan mati dalam sekejap. Namun, setelah pertarungan ini, aku pada dasarnya dapat yakin bahwa bahkan jika Feng Xiao ada di hadapanku, selama dia tidak menggunakan tabu sihir jahat apapun, tidak akan sulit untuk membunuhnya seketika. Baptisan hidup dan mati, tidak lebih dari itu. Pikiran Wu Yun sangat gila.
Seorang setengah suci berani mengatakan bahwa para kultivator di alam baptisan hidup dan mati seperti ini. Saya khawatir hanya sedikit orang sepanjang sejarah yang berani mengatakan hal seperti itu. Namun Wu Yun memiliki keyakinan untuk mengatakan ini. Hah, saat dia sedang berpikir, sebuah napas terdengar dari sisi Yue Yiren. Pelatihan Yue Yiren hampir berakhir. Ketika dia berbalik dan melihat, Wu Yun benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bab 3175 sebuah rencana yang sangat menarik. Awalnya saya berpikir bahwa kultivasi Yue Yiren hanya dapat ditingkatkan satu tingkat, ke tingkat ketiga semi-santo. Lagi pula, meskipun esensi biru suci itu baik, pada akhirnya ia terbatas. Kemampuan Yue Yiren untuk melampaui levelnya tidak jauh kalah dengan Wu Yun. Jika dia bisa membaik, jumlah energi yang dia butuhkan mungkin tidak sedikit, setidaknya beberapa kali lipat dari orang biasa. Oleh karena itu, Wu Yun memperkirakan bahwa setelah Yue Yiren menyerap esensi biru suci, tingkat kultivasinya hanya dapat ditingkatkan satu tingkat. Namun dia tidak menyangka kalau dia bisa langsung meningkat dua tingkat, sehingga Yue Yiren bisa mencapai tingkat keempat dari kultivasi semi-santo. Hal ini membuat Wu Yun diam-diam mendesah bahwa esensi biru suci memang merupakan harta karun kultivasi tingkat atas yang menarik perhatian Feng Xiao dan Luo Yuan. Sebelum Yue Yiren menyadarinya, dia telah terbangun. Sementara Wu Yun diam-diam terkejut, Yue Yiren juga menatapnya dengan mata besarnya dan wajah imutnya. Bagaimana menurutmu? Apakah aku hebat? Yue Yiren berkata seolah meminta pujian. Harus kukatakan, semenjak bersama Wu Yun, kepribadian Yue Yiren makin menawan. Sifat pemarah dan keras kepala yang sebelumnya ada tampaknya telah hilang. Namun pada kenyataannya, hilangnya ini hanya berlaku untuk Wu Yun. Yue Yiren pasti masih memiliki kepribadian yang sama ketika berhadapan dengan orang lain. Haha, ini benar-benar meningkat dua level. Esensi biru suci ini benar-benar bagus. Wu Yun juga melangkah maju, mengacungkan ibu jarinya dan memuji berulang kali. Itu benar, tapi yang paling penting adalah aku hebat. Dapat dilihat bahwa Yue Yiren sangat puas dengan promosinya, katanya dengan gembira sekali lagi. Kalau begitu aku akan memberimu kejutan lagi. Melihat Yue Yiren seperti ini, suasana hati Wu Yun entah kenapa membaik. Dia hanya menyerahkan sepotong batu wawasan. Insight Stone. Dari mana asalnya? Bukankah sebelumnya kau bilang kau tidak mendapatkannya? Wu Yun berkata dengan heran, sambil menatap batu wawasan di tangannya. Di sana. Wu Yun menunjuk ke arah tubuh Luo Yuan dan lainnya. Kau membunuh mereka. Luo Yuan dan mereka semua terbunuh saat istirahat ketika aku sedang berlatih tadi. Yue Yiren terkejut. Kekuatan Luo Yuan benar-benar berada pada level ke-9 alam semi-saint. Ada 5 saudara magang yang datang membantu, tetapi mereka semua dibunuh oleh Wu Yun. Apalagi dilihat dari luka-lukanya, mereka semua tewas karena satu pukulan yang mematikan. Ini benar-benar membuat Yue Yiren agak sulit dipercaya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Wu Yun telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, dia masih merasa itu agak tidak nyata. Lagi pula, dari pemahamannya, mungkin tidak sulit bagi Wu Yun untuk membunuh Luo Yuan sekarang. Namun tidak mudah untuk memberikan pukulan yang mematikan. Dan lebih sulit lagi jika ada 5 orang yang membantu. Tetapi orang-orang ini semuanya terbunuh oleh gerakan Wu Yun. Bocah, apakah kekuatan tempurmu begitu kuat sekarang? Sepertinya Feng Xiao yang berada di level baptisan hidup dan mati, mungkin bukan lawanmu. Yue Yiren berkata dengan heran. Oh tentu. Mungkin dipengaruhi oleh Yue Yiren, Wu Yun juga mengangkat kepalanya sedikit dan berkata seolah meminta pujian. Jangan sombong begitu, anak kecil. Yue Yiren bercanda dengan ekspresi penuh kasih sayang. Namun mereka tidak mengatakan lebih banyak tentang topik ini. Setelah beberapa saat, Yue Yiren bertanya.
Apa rencana kita selanjutnya? Wu Yun merenung sejenak dan menjawab, rencanaku saat ini sangat sederhana. Pokoknya, kamu dan aku tak terkalahkan di sini saat kita bersatu. Kalau begitu, tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Masih ada beberapa hari lagi sebelum kontes perburuan harta karun berakhir. Selama periode ini, kita akan berkeliling di sini. Apapun yang kita dapatkan, kita. Jika mereka bukan musuh, kita akan merampok cincin penyimpanan mereka. Jika mereka musuh, kita akan membunuh mereka terlebih dahulu dan merampok mereka. Saat itu, tempat pertama akan jatuh ke tangan kita. Yue Yiren sedikit tertegun setelah mendengar rencana Wu Yun, lalu berkata dengan penuh semangat. Wow, kau punya cara, bocah nakal. Kedengarannya menarik, haha, aku suka. Ayo, kita ikuti rencananya. Wu Yun berkata sambil tersenyum. Setelah Yue Yiren bergabung dengan batu wawasan untuk memperluas bidang penglihatannya, mereka berdua terbang maju satu demi satu sesuai rencana. Karena tidak ada seorang pun yang perlu ditakutkan, Wu Yun dan Yue Yiren menyerang maju tanpa bersembunyi. Anehnya, selama waktu berikutnya, mereka berdua tidak pernah bertemu Leng Fang, Feng Xiao, dan yang lainnya lagi. Tidak diketahui apakah jasad Luo Yuan dan lainnya ditemukan oleh orang lain. Singkatnya, Wu Yun tidak bertemu siapapun lagi, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin mengambil tindakan. Mengenai harta karun. Mungkin tidak banyak harta karun bagus yang muncul di sini sekaligus, jadi Wu Yun dan yang lainnya tidak mempunyai lebih banyak kesempatan. Mungkin juga keberuntungan mereka tidak sebaik sebelumnya. Hingga sehari sebelum batas waktu, Wu Yun dan Yue Yiren belum memperoleh banyak harta secara total. Terlebih lagi, batu ini jauh dari sebanding dengan esensi biru suci sebelumnya, DCB. Namun, kami menemukan batu naga ketiga. Hanya tersisa 2 bagian untuk mengumpulkan kelimanya. Ayo berangkat. Kita berangkat besok. Kita tunggu di pintu keluar. Wu Yun menarik Yue Yiren dan bersiap menuju pintu keluar. Namun Yue Yiren tiba-tiba menghentikan Wu Yun dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, wah, tiba-tiba aku teringat sesuatu dan aku harus memberitahumu.